Ya. Ya, tadi diceritakan bahwa juga mengalami COVID, ya juga usaha susah. Memang semua sekarang orang ini mengalami kesusahan ya. Saya juga sempat bergumul, Tuhan saya melayani sungguh-sungguh, saya nggak hidup, istilahnya itu kalau orang-orang suka meledek atau nyinyir gitu ya, wah hedon gitu ya. Kita nggak hedon, kita hidup sederhana, kita punya uang ya kita memberkati orang lain, melayani ke pedalaman, bahkan kita jarang saksikan soal pelayanan ke pedalaman. Sekarang ini malah baru kita cerita setelah kita malah berhenti gitu ya. Tapi dulu waktu kita pas melayani, saya jarang-jarang ngepost di Instagram kalau kita di pelayanan, membangun sekolah gitu ya. Nah, terus Tuhan kenapa Tuhan izinkan mengalami ini semuanya? Lalu saya tiba-tiba diingatkan kisah Paulus. Paulus itu dipenjara, dikebuki, dilempari batu. Waktu di penjara dia memuji Tuhan dengan Silas. Lagu pujian bukan lagu ratapan gitu ya. Dan Paulus menulis surat kepada jemaat bahwa aku mengucap syukur bahwa aku menderita lebih daripada kamu semuanya. Sehingga aku bisa menghibur kamu dengan penghiburan yang aku alami. Jadi Tuhan mengizinkan Paulus mengalami penderitaan, masalah macam-macam, dikebuk di penjara, digigit ular, kapal karam, untuk bisa menghibur jemaat yang mengalami hal itu. Jadi jemaat mula-mula itu kan begitu kan, dianiaya, difitnah, disingkirkan, nggak dianggap Yahudi lagi, bahkan ada yang dilempari batu. Nah Paulus mengalami semuanya. Tiba-tiba saya berpikir, iya ya, jemaat sekarang ini kan nggak dilempari batu, nggak dipenjara, tapi jemaat sekarang itu apa sih? Kena COVID, bangkrut, usahanya sepi, sudah sewa di mall, sewanya bayar terus, nggak bisa dipakai, pokoknya masalah ekonomi. Saya baru nggak, pantes Tuhan izinkan saya mengalami semuanya. Jadi Tuhan izinkan saya mengalami semuanya, Tuhan hibur saya, Tuhan beri kekuatan saya, baru saya bisa menghibur orang lain. Saya pernah waktu itu diundang sama Full Gospel. Temanya hidup sukses berkelimpahan. Saya sebetulnya sempat pusing sebenarnya, gimana gue lagi bangkrut gitu ya. Akhirnya saya beranikan diri, saya mau cerita mengenai kebangkrutan saya gitu kan. Bahwa saya rugi sekian dan saya komitmen Tuhan, saya melayani Tuhan, hidup saya melayani Tuhan. Jadi saya sampaikan semuanya. Habis itu banyak orang yang malah, Pak, saya selama ini nggak berani bersaksi di tempat ini kalau saya itu rugi. Tapi begitu saya cerita rugi, itu di meja-meja itu atau bahkan itu, saya juga ngalami loh. Jadi ternyata selama ini banyak pengusaha di persekutuan yang waktu itu kami tidak bercerita ke yang lain kalau rugi. Karena rugi itu seolah kayak dosa, nggak diberkati. Jadi menyimpan rahasia. Menyimpan rahasia itu nggak bahagia. Bahagia itu kalau kita bisa cerita kepada istri semua yang kita alami, istri bahagia kalau bisa menceritakan apapun yang dia alami. Sama juga kita punya sahabat yang kita bisa cerita untung rugi, ketawa-ketawa bareng, lalu saya cerita gitu kan. Bahkan saya cerita kena tipu sekian miliar gitu ya. Akhirnya hari itu tuh ada pengusaha banyak, bukan cuma 1-2 orang, ketawa dan dibilang begini, Pak Jarot, saya sudah lama gak ketawa. Hari ini saya ketawa keras-keras. Kenapa Bapak ketawa? Saya sedih banget Pak, saya rugi 1 miliar, 2 miliar. Lah kenapa sekarang ketawa? Bapak lebih banyak. Bapak lebih banyak. Aduh, ingat lagi Paulus berkata, penderitaanku penghiburan bagimu. Waduh, ternyata saya mengalami begini. Wah, saya sekarang berani. Rasanya dia tuh, jadi waktu itu selesai acara terjadi saling cerita gitu. Ya, saya juga mengalami seperti itu. Wah, saya dengan bercerita kita tidak ditekan oleh masalah itu. Lalu waktu kita cerita, kita ketemu orang lain juga yang ternyata lagi menyimpan begitu. Waduh, saya sudah merasa saya dosa apa-apa, dihukum Tuhan apa, kok saya rugi. Nah, Pak Jarod juga rugi. Berarti kalau soal dihukum, Pak Jarod dosanya lebih banyak, ruginya lebih banyak. Bukan soal dihukum apa enggak dihukum. Mungkin Tuhan bisa, Yakobus berkatakan bahwa itu bisa ujian. Yakobus pasal 1 berkata bahwa itu ujian. Ujian itu mendatangkan ketekunan. Ketekunan itu mendatangkan kematangan, sehingga kita sempurna. Jadi bisa bukan karena dosa. Daniel masuk gua singa bukan karena ada dosa. Daniel malah justru karena benar. Tapi lewat itu Daniel diproses, bahkan rajanya dimenangkan. Jadi saya mulai memahami juga bahwa menjadi berkat itu tidak harus ketika sukses. Makanya Paulus bilang begini, kalau aku hidup, aku milik Kristus, aku mati, aku milik Kristus. Baik hidup atau mati, aku milik Kristus. Sama juga.
aku lagi banyak duit punya Kristus, aku nggak punya duit juga punya Kristus. Makanya Paulus juga pernah berkata, aku tahu arti kelimpahan, aku tahu arti kekurangan. Tapi dalam segala perkara, aku sanggup, dalam segala perkara, aku sanggup menanggung segala perkara karena kekuatan yang dari Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami hal itu. Dan ternyata pengalaman saya, sikap saya juga menjadi berkat. Jadi rupanya jadi berkat itu tidak hanya waktu untungnya banyak, wah lu 2 kali lipat, 5 kali lipat. Bahkan waktu kita rugi pun cara kita menghadapi kerugian. Cara kita menghadapi tagihan, kita ikhlas untuk melepas. Saya yakin, saya punya keyakinan, hidup saya belum selesai. Umur saya baru 58 tahun. Nanti kalau saya mati kayak Musa 120 tahun, berarti masih 62 tahun lagi. Kok saya yakin hidup saya belum selesai. Buku kehidupan saya belum di bab penutup. Maka saya masih punya harapan, ya. Entah Tuhan bangkitkan saya dalam pelayanan yang lebih besar, atau Tuhan bangkitkan saya dalam usaha yang lain. Saya percaya sama Tuhan saja, tapi saya yakin kisah hidup saya belum selesai dan masih banyak yang mujizat yang masih akan terjadi. Jadi itu yang memberikan saya sebuah harapan bahwa pokoknya yang penting saya bisa melayani Tuhan, kira-kira begitu. Jadi saya sekarang juga istilahnya itu simplifikasi, menyederhanakan hidup. Dulu memang waktu usaha dengan member 500.000, waduh, impiannya mah banyak banget. Pengen bikin punya kayak Disneyland, mau beli tanah sekian ribu hektar, lalu tengah krimnya dibikin park sehingga sekitarnya harganya naik berlipat kali ganda, lalu masuk ke dunia properti. Waduh, impian saya memang kayak orang, bahkan istilahnya itu sampai kayak orang ambisius untuk bangun kerajaan bisnis. Tiba-tiba bung, habis. Ya impiannya kandas. Tapi sekalipun impian bisnisnya kandas, saya sekarang mengobarkan impian pelayanan. Jadi itu yang saya bisa bagikan, bahwa tadi saya bilang, perusahaan saya bangkrut, tapi Tuhan nggak pernah bangkrut. Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Makasih Tuhan, Pak. Luar biasa, Pak.